Halo Sobat BMKG, kembali lagi dalam tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku Selasa, 16 Desember 2025. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bakung diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Daya Lampung dengan kecepatan maksimumnya adalah 45 knot, tekanan udara minimum 992 hektopascal dengan arah gerak ke timur. Potensi dalam 24 jam ke depan, intensitasnya persisten pada kategori 1 dengan pergerakan ke arah timur hingga tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Siklon tropis tersebut dapat meningkatkan kecepatan angin di sekitar sistem hingga mencapai lebih dari 25 knot dan dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Samudra Hindia Barat Daya Lampung atau di sekitar sistem. Kemudian, terpantau juga bibit siklon tropis 93S yang diprediksi berada di Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur. Bibit siklon tropis ini intensitasnya diperkirakan persisten dan cenderung melemah, ditandai dengan kecepatan angin maksimum sekitar 10 hingga 15 knot dan menurunnya aktivitas konvektif dengan arah pergerakan ke arah selatan. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, intensitas sistem diperkirakan akan persisten dengan pergerakan ke arah utara. Potensi bibit siklon tropis 93S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tersebut dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat. Bibit siklon tropis 95S diprediksi berada di Laut Arafuru Barat Daya, Papua Selatan. Bibit siklon tropis ini intensitasnya diperkirakan menguat yang ditandai dengan tekanan udara 1005 hektopascal, kecepatan angin maksimum sekitar 20 knot, dan arah pergerakan ke arah timur laut. Potensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis adalah rendah. Bibit siklon tersebut dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Maluku bagian Tenggara dan Papua Selatan. Sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua, Selat Karimata, dan Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah perairan utara Papua, Laut Natuna, dan perairan barat Aceh. Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Selat Malaka hingga Riau, Laut Natuna hingga Kepulauan Riau, di Laut Jawa, Kalimantan Utara, Laut Sulu, dan Laut Arafuru. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah yang berwarna jingga, yaitu di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Sobat BMKG, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi hujan sedang di Pekanbaru, serta terdapat juga potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan tebal di Serang dan Yogyakarta, serta potensi berawan di Pontianak. Kemudian, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Denpasar, Mamuju, dan juga Kendari, kemudian potensi hujan sedang di Ambon dan juga Nabire, serta terdapat juga potensi hujan ringan di Kupang, Makassar, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan tebal di Mataram dan Gorontalo. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.